Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz Tabarak atau juz 29 oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Qalam, tepatnya ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang pemilik kebun yang dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Orang-orang yang moderat di antara mereka, yang paling baik di antara mereka berkata, bukankah aku telah berkata kepada kalian, seandainya kalian mau bertasbih, mau mensucikan Allah. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa qala awsatuhum ay a'daluhum wa ahsanuhum tariqatan. Ini yang kita sampaikan tadi berkaitan dengan para pemilik kebun yang Allah hancurkan kebun mereka karena dua kesalahan fatal mereka. Yang pertama, mereka sok percaya diri bisa memanen hasil kebun mereka. Kayaknya mereka Rabbul Alamin, memastikan pasti bisa. Padahal manusia la haula wala quwata illa billah. Mereka mengatakan kita pasti bisa memanen besok tanpa diiringi kata-kata insya Allah. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan engkau mengatakan aku berbuat demikian besok, kecuali ditambahi kata-kata insya Allah. Ini yang pertama, kesalahan mereka terlalu sok percaya diri. Yang kedua, mereka bakhil
terhadap para fuqara wal masakin. Mereka tidak mau memberikan hasil kebun mereka kepada fuqara wal masakin. Artinya mereka berbuat zalim kepada Allah dan juga kepada para hamba-hamba Allah, terutama para fuqara. Maka Allah hancurkan kebun mereka dalam waktu sekejap sehingga menjadi hitam kelam seperti terbakar, seperti arang, tidak bisa mereka sedikit pun merasakan hasil panen mereka. Kemudian orang-orang yang masih ada kebaikan di antara mereka berkata, menasehati mereka, sudah aku bilang, kenapa kalian tidak mau bertasbih? Apa makna tusabbihun? Ai tunazzihunallaha amma la yaliku bihi, yaitu dengan kalian mensucikan Allah dari yang tidak layak baginya. Dan di antara makna subhanallah yang kita baca dalam zikir-zikir kita, entah zikir di dalam salat, di luar salat, makna subhanallah, aku mensucikan Allah. Di antaranya mensucikan Allah dari sekutu-sekutu, dari sesembahan-sesembahan selain Allah. Itu makna subhanallah. Seorang muslim-muslimah ketika membaca tasbih tadi selayaknya menjiwai, itu adalah bentuk mentauhidkan Allah. Intinya at-tasbih maknanya tunazzihunallah amma la yaliku bihi, mensucikan Allah dari sekutu, dari hal-hal yang tidak layak, mensucikan Allah dari aib kekurangan. Allah Maha sempurna dalam perbuatannya, nama dan sifatnya. Wa min dzalika dzannukum anna qudratakum mustaqillatun. Di antara kesalahan mereka tadi, mereka seolah-olah menganggap bisa memanen hasil kebun mereka tanpa campur tangan kehendak Allah. Makanya sekali lagi, hati-hati, terutama orang-orang yang suka memberikan training-training, memotivasi orang cuma kebablas. Pastikan Anda bisa tanpa ada kata-kata apa? Biidznillah. Pasti kita berhasil. Siapa Anda? Dikasih sakit gigi saja sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dikasih sakit perut dikit aja sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi semuanya gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi yang hidup di abad ke-9 Hijriah dalam kitab Syarah Aqidah Thahawiyah berkata, al-i'timad ala sabab syirkun fit tauhid. Bersandar kepada usaha, kepada kerja manusia, kerja sendiri, itu adalah syirik dalam at-tauhid. Seolah-olah tadi menafikan kehendak Allah. Padahal Allah berfirman, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah berkehendak. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Ya Allah, apa yang engkau kehendaki pasti terjadi, meskipun aku tidak menghendaki. Jika aku menghendaki namun engkau tidak menghendaki, ya Allah, tidak mungkin terjadi. Semuanya di bawah kehendak Allah. Manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Maka jangan sok, jangan mengatakan pasti bisa. Siapa yang bisa memastikan? Kita sendiri nggak tahu besok masih hidup atau tidak. Jangankan besok, kita keluar dari Mesir sini kita nggak tahu apa masih umur panjang besok atau tidak. Sekali lagi,
jangan pernah sok. Makanya Allah hancurkan kebun mereka karena tadi mereka terlalu thiqa bin nafsi, percaya diri, kebablas tanpa menyandarkan semuanya kepada Allah. Dan itu bentuk mereka tidak mensucikan Allah. Falaula istasnaitum wa qultum insyaallah wa ja'altum masyiatakum tabi'atan li masyiatihi lama jara alaikum ma jara. Kata orang yang terbaik dari mereka, seandainya kalian mau mengucapkan insyaallah, karena Allah berfirman dalam ayat sebelumnya, wala yastasnun. Kata-kata yastasnun di antara maknanya tadi, mereka tidak mengatakan kita akan memanen besok insya Allah. Mereka nggak pakai kata-kata insya Allah. Seandainya kalian mengatakan insya Allah dan menjadikan kehendak kalian mengikuti atau dibawa kehendak Allah, maka tidak akan terjadi terhadap kebun kalian. Ini yang kita sampaikan tadi, kesalahan fatal mereka sehingga Allah turunkan azab karena mereka tidak mengingat kembali kehendak Allah. Mereka terlalu percaya diri, sok bisa memastikan apa yang mereka inginkan. Ada ungkapan dari penyair Arab, ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajriyah bima la tashtahi sufunu. Tidak semua yang diinginkan oleh seorang manusia itu bisa digapai. Dan ini yang kita juga rasakan. Berapa banyak yang kita inginkan nggak terwujud. Kenapa tadi? Semuanya dengan kehendak Allah. Sekali lagi jangan sok, jangan sombong sehingga menafikan kehendak Allah. Kemudian yang sudah kita sampaikan juga, kesalahan mereka sampai Allah turunkan azab, yaitu tadi mereka tidak la yastasnun, di antara maknanya tidak menyisihkan harta atau hasil panen mereka untuk para fuqara wal masakin. Bahkan mereka berusaha sekuat tenaga menyembunyikan hasil panen mereka karena sangat bakhilnya kepada fuqara wal masakin. Padahal Rasul pernah bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pagi hari turun dua malaikat. Yaqulu ahaduhuma, malaikat yang pertama mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang bersedekah, yang berinfak gantinya. Dan doa malaikat mustajab. Wa yaqulu al-akhar, sedangkan malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang bakhil, yang menahan hartanya, mencegah hartanya dari fuqara wal masakin, berikan kepadanya talafan, kebangkrutan, kerusakan, kehancuran. Maka tadi salah satu hasilnya Allah hancurkan kebun mereka karena mereka bakhil atau bukhala kepada fuqara wal masakin. Kemudian ayat selanjutnya, wa qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Ketika sudah diazab, dihancurkan kebun mereka, mereka baru sadar, mereka berkata, Maha suci Rabb kita, sesungguhnya kami berbuat zalim. Ai istadraku ba'da dzalik. Mereka baru menyadari. Ini alhamdulillah masih apa? Masih lebih baik dibandingkan yang enggak sadar-sadar. Azab turun terus, musibah datang sini berganti, nggak sadar-sadar, bahkan mengatakan, oh barangkali sajennya yang kurang.
Oh, barangkali sesembelihan korbannya kepada jin-jin penunggu-penunggu tersebut kurang. Oh, mungkin nggak doyan kambing, doyannya kerbau. Ya, nggak sadar-sadar padahal perbuatan syirik mereka semakin mendatangkan azab. Seperti kata Rasul, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah adanya azab agar mereka sadar, sebagaimana firman Allah, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Dalam surat Ar-Rum, yang artinya telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab tangan-tangan manusia, dosa-dosa manusia, untuk Allah menimpakan sebagian dari dosa mereka, maksiat mereka, kesyirikan mereka. Apa hikmahnya? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Allah, kembali kepada at-tauhid. Ketika ada musibah, hati bergantung kepada Allah, kemudian menyerahkan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di PHK datangnya ke dukun, untuk apa? Cari lowongan kerjaan. Dukunnya saja ndak kerja. Ditambah dengan sabda Rasul, man ataka hinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Rasul bersabda, barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, dan dia membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah kufur, bayar lagi, ditipu lagi oleh dukunnya. Dzulumatun ba'duha fawqa ba'din. Maka seorang muslimah yang betul-betul paham Al-Quran, maka dia tidak mungkin berpaling dari Allah, terutama ketika musibah datang. Karena Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Maka hati terus bergantung kepada Allah, fisarra'i wad-dharra. Kemudian ay istadraku ba'da dzalik. Mereka sadar akan kesalahan mereka tersebut. Walakin ba'dama waqal adzab ala jannatihim. Meskipun kebun mereka atau ladang mereka sudah hancur, sudah tidak bisa diambil manfaatnya lagi. Alladzi la yurfa, walakin la'alla tasbihahum hadza wa iqrarahum ala anfusihim bidzulmi yanfa'uhum fi takhfifil itsmi wa yakunu taubatan. Namun semoga tasbihnya mereka dan pengikraran mereka terhadap kedzaliman mereka itu bisa mengurangi dosa mereka dan itu bisa menjadi taubat. Dan ini bisa jadi karena hasil tadi nasihat dari orang yang apa? Ahsanuhum a'daluhum, yang terbaik dari mereka ketika musibah datang diingatkan. Ini kewajiban setiap muslimah wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil as-sabr. Kalau ada musibah dinasehati, barangkali ada dosa maksiat yang masih dilakukan sehingga Allah turunkan azab, dan alhamdulillah orang-orang tadi mau menerima nasihat tersebut, dan alangkah parahnya kalau mereka tidak mau menerima nasihat, seperti tadi dinasehati untuk kembali kepada tauhid,
malah marah-marah misalnya. Ini bukan karena apa? Kita nggak bertauhid, cuma kurang tadi. Sajanya kurang indan itu. Na'udzubillahi min dalik. Sekali lagi, mereka mau menerima kebenaran, ini luar biasa. Ya, tidak sebagaimana sebagian orang ketika dinasihati malah menolak kebenaran. Ini tambah parah lagi, dosanya tambah lagi. Sebagaimana kata Rasul SAW, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Namun ini contoh sekali lagi, mereka setelah ditimpa azab, dinasehati, mereka sadar, mereka menerima nasihat tersebut. Kemudian kata Syekh, ayat yang ke-30 sampai ke-32, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, walihadza nadimu nadamatan azimah. Oleh karena itulah mereka sangat menyesal. Ya, ini sekali lagi masih yang terbaik. Ya, dibandingkan yang nggak sadar-sadar ketika sudah buahnya azab. Ya, mereka pemilik kebun ini bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamun. Sebagian mereka pemilik kebun yang sudah kita sampaikan, yang mereka berserikat dalam kepemilikan dan pengaturan kebun, mereka saling mencela satu dengan yang lain. Artinya saling menyalahkan diri mereka. Nah, fima ajrau wa fa'alu. Mereka saling mencela, artinya mencela kesalahan mereka tadi, menyesali perbuatan mereka yang sok memastikan bisa memanen, kemudian yang mereka ingin untuk mencegah orang fakir miskin mendapatkan hasil panen mereka. Mereka menyadari itu kesalahan mereka sehingga Allah turunkan azab. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, alangkah celaka kita, sesungguhnya kita ini telah melampaui batas. Ai mutajawizina lil haq fi haqqillah wa haqqi ibadihi. Mereka sadar mereka telah melampaui batas dalam hak Allah dan hak hamba-hambanya. Hak Allah tadi yaitu bergantung kepada Allah, menyerahkan kehendak kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah. Bukan sok memastikan pasti bisa memanen tanpa campur tangan kehendak Allah. Kedua tadi mereka bakhil terhadap fuqara wal masakin. Kemudian mereka mengatakan asa rabbuna an yubdilana khairam minha. Semoga Rabb kita menggantikan untuk kita yang lebih baik dari kebun-kebun yang telah hancur tersebut. Inna ila rabbina raghibun. Sesungguhnya kita berharap kepada Rabb kita, berharap ampunan dan juga tadi balasan yang terbaik di balik musibah tersebut. Ini sekali lagi pelajaran bagi orang-orang yang tertimpa musibah. Semakin ada musibah, semakin tunduk merendahkan diri dan banyak berharap kepada Allah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, al-musibah atau bala bencana itu sebetulnya mengokohkan tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, seolah-olah dia pasti bisa memanen dan teman-temannya sok lupa dengan at-tauhid Allah al-Khaliq, al-Mudabbir, al-Malik. Dengan adanya musibah itu mereka baru sadar, iya Allah segala-galanya. Itu al-musibah, bala menjadikan orang sebetulnya semakin kuat tauhidnya kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahum rajaullaha an yubaddilahum khairan minha. Mereka berharap Allah menggantikan musibah tersebut dengan yang lebih baik. Tadi intinya mereka sadar, artinya mengakui kesalahan mereka.
kemudian mereka betul-betul menyesali, kemudian mereka bertekad untuk tidak mengulangi lagi, dan ditambah apa? Berharap kepada Allah agar digantikan musibah tersebut dengan yang lebih baik. Wa wa'adu an sayarghabuna ilallah wa yulihuna alaihi fid dunya, dan mereka berjanji betul-betul mereka berharap kepada Allah. Yulihun, kalau yulihun dikatakan bisa maknanya merengek-rengek kepada Allah, sangat amat berharap kepada Allah. Fa in kanu kama qalu fadh-dhahir anallaha abadalahum fid dunya khairan minha. Kalau apa yang mereka ucapkan itu betul, jujur dari dalam hati, mereka betul-betul taubat dengan taubatan nasuha, maka yang nampak Allah menggantikan untuk mereka yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Artinya man taba taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat, Allah pasti terima tobatnya. Sekali lagi ini adalah janji dari Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang berlumuran dengan dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Sekali lagi ini pelajaran dari ashabul jannah. Mereka salah, mereka keliru, tapi mereka mengikutkan kesalahan mereka dengan tadi taubat yang nasuha, dan tadi hati mereka kembali kepada Allah. Dan ini sekali lagi hikmah di balik musibah. Ashabul jannah tadi sekali lagi Allah timpakan azab, dan di balik musibah tersebut mereka akhirnya kembali kepada Allah, dan itu apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Namun yang sangat disayangkan tadi, berapa banyak terkadang orang ketika ditimpa musibah semakin parah kesalahannya, dosanya, bahkan dari maksiat kepada kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Li'anna man da'allah sadiqan wa raghiba ilaihi wa rajahu atahu su'alahu. Karena barang siapa berdoa kepada Allah dalam keadaan betul-betul jujur dari lubuk hati yang terdalam dan berharap kepada Allah, Allah pasti akan memberikan apa yang dia inginkan. Sebagaimana janji Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Dan harus kita ingat terus, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti akan ada apa? Kemudahan. Dan sudah kita sampaikan, kata para ulama, di dunia itu kalau sudah sampai puncaknya pasti akan turun. Musibah sebesar apapun itu sama dengan gunung yang sangat tinggi. Kalau sudah sampai puncak nggak mungkin ada tambah lagi. Pasti akan apa? Turun. Itulah sekali lagi inna ma'al usri yusra. Cuma terkadang kita yang terlalu tergesa-gesa tidak sabar. Makanya Allah berfirman, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berilah kabar gembira kepada orang yang bersabar, yaitu apabila ditimpa musibah mereka mengatakan innalillah, kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kemudian yang berikutnya ayat 33, kadzalikal azab. Kata Allah, demikianlah azab. Wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Demikianlah azab, dan azab akhirat itu lebih besar jika mereka mengetahui. Qala ta'ala mu'azziman ma waqa'. Allah Subhanahu wa ta'ala membesarkan apa yang terjadi
dari azab yang Allah timpakan kepada pemilik kebun. Kadzalikan adab, demikianlah adab ai ad-dunyawi liman ata bi asbabil adab an yaslubahullah asy alladzi tagha bihi wa bagha wa athal hayatad dunya. Itulah adab, yaitu di dunia bagi orang-orang yang melakukan hal-hal yang mendatangkan azab, yaitu dengan mereka melampaui batas, berlebih-lebihan dan tamak kepada dunia. Allah akan cabut kenikmatan mereka atau yang Allah berikan kepada mereka. Ya, makanya ada ungkapan yang sangat indah, ya, an-nikmatu tujlabu bisyukri wa tuslabu bil kufri. Ya, an-nikmatu tujlabu, nikmat itu bisa diraih dengan bersyukur kepada Allah, wa tuslabu, dan akan dihilangkan oleh Allah dengan kufur terhadap nikmat Allah. Di antaranya tadi hasil panen itu wajib disyukuri, di antaranya sebagiannya disedekahkan kepada fuqara wal masakin. Tadi ingat doa malaikat, tiap pagi malaikat ada yang mendoakan yang bakhil, didoakan malaikat dibangkrutkan oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka falyatanafasil mutanafisun, selayan seorang hamba berlomba-lomba dalam menginfakkan, menyedekahkan hartanya di jalan Allah, terutama untuk para fuqara wal masakin. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, wa mana'u zakata amwalihim illa yumna'u minal matari. Tidaklah mereka mencegah untuk mengeluarkan zakat harta mereka kecuali mereka dicegah dari turunnya hujan. Laulal bahaimu lam yuntaru. Kata Rasul, seandainya bukan karena binatang-binatang itu, Allah nggak akan mungkin menurunkan hujan. Sekali lagi, bisa jadi hujan yang kita rasakan sekarang karena kasih sayang Allah kepada binatang, bukan kepada orang-orang yang tadi, yang sangat bakhil kepada harta mereka, tidak mau menzakatinya. Di dunia ancamannya tadi, di akhirat lebih parah lagi, seperti yang sudah pernah kita sampaikan dari surat At-Taubah, ayat-ayat yang ke-30-an, ayat 34, 35 kalau tidak salah. Allah mengatakan, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma fi nari jahannama fatukwa biha jibahum wa junubum wa zuhuruhum. Kata Allah, orang-orang yang menyimpan harta emas dan perak mereka dan tidak menzakatinya, menyedekahkannya di jalan Allah, berilah kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Apa azabnya? Kata Allah, pada hari ketika harta mereka dipanaskan. Dalam hadis 50.000 tahun emas dan perak itu dipanaskan, kemudian disetrikakan di jidat mereka, di punggung mereka, di pinggang mereka, seraya dikatakan, rasakanlah azab dikarenakan kalian tidak menginfakkan harta kalian. Ini sekali lagi ancaman dari Allah yang melampaui batas terhadap harta mereka. Kemudian wa an yuzilau anhu ahwat ma yakunu ilai. Dan Allah akan menghilangkan harta yang mereka tamak terhadapnya. Kemudian Allah mengancam lagi dengan ungkapan wala azabul akhirati akbar. Sungguh-sungguh azab akhirat itu lebih dahsyat min azabid dunia. Kalau tadi kebun dihancurkan, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sekali lagi, jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Umat yang terdahulu Allah azab, Allah binasakan dengan berbagai macam azab.
Allah mengadab sebagian dengan angin yang sangat kencang, ada dengan suara yang membinasakan, ada yang ditenggelamkan di lautan, ditenggelamkan di daratan. Ya, sekali lagi, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Nah, kemudian kata beliau, "Lau kanu ya'lamun fa inna man alima dzalik aujaba law an inzijar an kulli sababin yujibul iqab wa yuhrimul as-sawab." Karena barang siapa yang sudah mengetahui azab Allah sangat pedih di dunia apalagi di akhirat, maka hal itu akan mencegahnya dari segala hal yang mendatangkan al-azab. Yaitu utama tadi kesyirikan, kekufuran yang Allah katakan innasyirka la dzulmun azim. Tidak mengeluarkan zakat saja tadi, ya, ancamannya tidak diturunkan hujan, azabnya disetrika dengan harta mereka, ya, di neraka, apalagi yang lebih parah dari itu. Maka sekali lagi seorang muslim muslimah harus betul-betul bertakwa kepada Allah. Bahkan Rasul bersabda, "Fattaqun nar walau bisyikki tamratin." Hati-hatilah, jauhkanlah diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. Artinya jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Mungkin kita hanya punya uang 1.000 rupiah untuk bersedekah, kita berikan lillahi ta'ala. Apalagi yang lebih dari itu. Intinya kata Rasul, apapun yang bisa mencegah kita dari api neraka lakukan. Di antaranya bersedekah di jalan Allah. Kemudian ayat berikutnya, ini kalau dikatakan bagian ketiga dari surat Al-Qalam. Kita baca sebagiannya, innalil muttaqina inda rabbihim jannatin naim. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Rabb-nya surga-surga kenikmatan. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan menjadikan orang muslimin sama dengan orang yang berdosa dari orang kafir? Malakum kaifa tahkumun. Bagaimana kalian bisa menghukumi yang demikian itu? Kita baca dulu tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kata beliau, yukhbiru ta'ala bima a'addahu lil muttaqin. Ini wallah alam, kata-kata lil kufri wal ma'asi saya kurang bisa memahaminya. Kira-kira itu kayak tambahan yang wallah alam. Kalau mungkin ada yang bisa menjelaskan, nanti tolong dijelaskan. Setelah kajian. Cuma yang saya renungkan berkali-kali, tidak ada sambungan sebetulnya dengan kalimat sebelumnya dan setelahnya. Barangkali itu ada kelewatan atau wallahu alam. Nah, ala kulin, kalau ada yang paham makna dari tambahan kata-kata lil kufri wal ma'asi, silakan, jazahullah khairan. Kalau bisa. Cuma ini kalau mau dikasih tanda kurung, hilangkan dulu, itu nyambung. Yukhbiru ta'ala bima a'addahu lil muttaqin min anwa'in na'im wal aisis salim fi jiwari akramil akramin. Allah mengabarkan tentang apa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa dari bermacam-macam kenikmatan, kehidupan yang baik di sisi Allah yang maha mulia. Kata para ulama, setelah Allah menyebutkan tadi para pemilik kebun yang tadi Allah turunkan azab, Allah sebutkan orang-orang yang mendapatkan balasan yang sangat luar biasa di akhirat, mendapatkan jannah. Sama kata-katanya, jannah wal jannah. Jannah di ayat-ayat sebelumnya berkaitan dengan tadi kebun. Sedangkan di sini maknanya jannah, surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan ini salah satu metode Al-Quran
Al-Quran menyebutkan sesuatu dan lawannya, ya, menyebutkan orang yang beriman dan orang kafir, menyebutkan tentang orang yang taat dan menyebutkan ahli maksiat. Ya, ini semuanya metode Al-Quranul Karim agar manusia betul-betul menjauhi kekufuran, kesyirikan, dan istiqomah di atas tauhid dan al-iman, serta menjadi ahli taat, menjauh dari al-maksiyah. Kemudian kata beliau, wa anna hikmatahu ta'ala la taqtadi an yaj'alal muttaqin al-qanitin li rabbihim al-munqadina li awamirihi al-muttabi'ina maradiyahu kal mujrimin alladzina awda'u fi ma'asi wal kufri bi ayatihi wa mu'anadati rusulihi wa muharabati awliyaihi. Bahwasanya hikmah Allah itu tidak mungkin menjadikan orang yang bertakwa, yang rajin ibadah, tunduk kepada perintahnya, mengikuti apa yang Allah ridhoi. Ya, tidak mungkin Allah samakan dengan orang-orang yang mujrimin, yang berdosa, yang terjerumus, yang sangat masuk ke dalam kemaksiatan, bahkan kekufuran, mengkufuri ayat-ayat Allah, menentang Rasulnya, memerangi para wali-wali Allah. Gak akan mungkin sama di sisi Allah, dan itu keadilan Allah. Ya, namanya adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, dan ini juga berkaitan dengan nasib para pelaku dosa besar di akhirat. Pelaku dosa besar dari orang-orang yang beriman gak mungkin sama dengan orang kafir yang kekal di neraka. Taib, intinya Allah dengan hikmahnya membedakan orang muslimin dengan orang kafirin, terutama di akhirat. Kemudian kata Asy-Syaikh, wa anna man dhanna annahu yusawwihim fis thawab fa inna qad asal hukma. Barang siapa yang mengira Allah menyamakan mereka dalam pahala, fa inna qad asal hukma, maka orang itu telah jatuh ke dalam hukum yang sangat jelek, atau menghukumi, menvonis yang sangat keliru. Wa anna hukma hukmun batilun, dan hukumnya itu hukum yang batil. Wa ra'yuhu fasidun, sama dengan orang-orang yang menyamakan Islam dengan agama-agama kekafiran, dengan mengatakan semuanya sama. Enggak sama antara kul wallahu ahad yang mengesahkan Allah dalam ibadah dengan yang menduakan Allah, yang menyekutukan Allah. Itu sangat zalim, ucapan dan pemikiran serta pendapatnya, bahkan itu adalah ucapan yang kufur. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.